That's weak, guys. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan tentang Warehouse Management System. Yang pertama itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ferde Frinza, selaku ketua kelompok. Selanjutnya. Saya Nurul Arya sebagai anggota. Saya Rangga Nur Fajar sebagai anggota. Saya Palestarika Chandrawati Segar sebagai anggota. Oke, selanjutnya presentasi akan dimulai dijelaskan oleh Paula. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi. Yang pertama itu definisi dari pergudangan. Oke, udah nampak belum semuanya? Oke, baik. Definisi pergudangan itu untuk membantu pengolahan gudang secara optimal yang menyediakan informasi transaksi dan jumlah stok secara lebih real time, mengatur lokasi penyimpanan barang, dan melakukan pengolahan distribusi barang. Selanjutnya, adanya kenapa manajemen gudang itu penting dari segi market maupun internal. Dari segi market, itu dapat menghindari produk adanya expire dan dapat mengoptimalkan pelayanan pelanggan lebih baik dan terjangkau. Dalam segi internal, dalam efisien, dan dapat memastikan jumlah stok barang. Terus, aktivitas tantangan gudang. Aktivitas dalam tantangan gudang ini, aktivitas mensuplai transportasi dalam menyimpan barang dalam waktu proses pesanan barang dan profesional dalam personel gudang tersebut. Oke, mungkin definisi. Oke, definisi pergudangan dalam perusahaan, yaitu adanya SGM atau Supply Chain Management, yaitu integrasi proses bisnis dari end user melalui supplier dengan memperhatikan produk, layanan, informasi untuk pelanggan dan pemilik saham. Adanya manajemen logistik. Manajemen logistik ini untuk merencanakan, melaksanakan dalam pelayanan dan informasi dari titik permulaan hingga titik konsumsi. Sedangkan pergudangan ini untuk segala hal penunjang pergudangan dengan sistem menyimpan barang di gudang. Terus tujuan manajemen persediaan gudang, yaitu definisinya itu barang atau bahan yang disimpan untuk penggunaan lebih lanjut untuk dijual sebagai input proses produksi. Terus target persediaan. Target persediaan ini ada dua, yaitu target produksi barang dan target penjualan. Target produksi ini atau disebut dengan tetap, itu adanya keseimbangan produksi, variannya sedikit, kapasitasnya optimal. Terus target penjualan atau dinamis, itu produksinya itu fleksibel, variannya banyak, pengirimannya cepat, dan keandalannya tinggi. Baik, adanya tujuan dan alasan persediaan. Tujuannya ini untuk melayani pelanggan secara maksimum, investasi persediaan minimum, dan biaya operasi yang rendah. Alasannya itu adanya antisipasi persediaan, lot size persediaan, dan transportasi dalam pergudangan. Baik, sekian dari materi saya, dapat dilanjutkan oleh Nurul. Baik, saya akan melanjutkan. Kenapa persediaan itu penting? Karena nilainya tinggi, merupakan aset perusahaan sekitar 20-60%. Berpengaruh terhadap biaya operasi, pengembalian modal, keuntungan yang diperoleh,
serta perputaran modal. Selanjutnya, fungsi persediaan. Fungsi persediaan yang pertama, menyelaraskan antara penyediaan dan kebutuhan. Yang kedua, menyelaraskan kebutuhan konsumen dengan barang jadi. Yang ketiga, menyelaraskan komponen dan bahan baku. Dan yang terakhir, menyelaraskan barang jadi dengan komponen pembentuknya. Selanjutnya, biaya penyimpanan. Biaya tiap meter kubik ruangan dan biaya persatuan barang. Serta unsur biaya dalam penyimpanan yaitu mencakup biaya lokasi, biaya gedung, biaya perawatan, asuransi, penyuitan mesin, dan sebagainya. Seperti yang kita lihat di tabel, biaya logistik terhadap berbagai negara dan Indonesia termasuk ke dalam 24% biaya logistik terhadap PDB. Manajemen operasi gudang. Teknik penyimpanan barang. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam teknik penyimpanan barang. Yang pertama, daya serap dan potensi konsumen. Yang kedua, wilayah yang akan dilayani. Yang ketiga, volume masing-masing barang yang akan ditangani. Yang keempat, metode pengangkutan. Yang kelima, mutu jalan dan terminal, dan yang terakhir kemudahan mencapai pelabuhan dan sarana transportasi lainnya. Prosedur pengawasan gudang. Yang pertama mencakup keselamatan, pencegahan kebakaran, bangunan, toilet, penerangan, dan kondisi udara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferdi. Oke, kemudian ada gudang dan teori gerak barang. Yang pertama itu ada kecepatan gerak barang. Seperti yang terlihat di gambar, dari mulai masuknya barang ke tempat, kemudian ke gudang, kemudian ke tempat lagi, kemudian ada barang masuk, yang kemudian barang keluar. Kemudian di gambar yang bawahnya ada proses produksi barang. Yang pertama, barang yang bergerak cepat akan melalui jalur cepat. Barang yang bergerak sedang akan melalui jalur sedang. Dan barang yang bergerak lamban akan melalui jalur lamban yang akan sampai kepada pelanggan. Kemudian ada 3 tahapan pekerjaan pokok gudang. Yang pertama itu penerimaan dan penyimpanan pertama atas barang. Yang kedua, pemecahan, seleksi, dan penyusunan kembali gerak barang keluar dari gudang. Kemudian ada tata letak dan penanganan barang. Tata letak gudang. Sewaktu merancang gudang. Yang pertama itu ruang untuk menyimpan barang. Yang kedua, tempat untuk menerima dan untuk mengirimkan. Yang ketiga, tempat untuk meletakkan, memungut, merakit, dan mengemas. Yang keempat, ada tempat menaruh peralatan. Selanjutnya ada struktur fisik dan tata letak merupakan kompromi dari efisiensi penyimpanan dan penanganan. Yang pertama ada putaran inventory rendah dan lambat. Dan yang kedua ada putaran inventory tinggi dan cepat. Kemudian ada metode penyimpanan sistem lokasi tetap. Yang pertama ada barang diletakkan permanen dan tidak ada barang lain. Kemudian mudah mengingat barang, sehingga mudah dan cepat mengambilnya. Selanjutnya informasi paling sedikit dan paling praktis, kemudian tidak memenuhi pemanfaatan ruangan secara penuh. Kemudian ada metode penyimpanan penanganan sistem mengambang. Yang ada 2 produk. Yang pertama itu produk disimpan secara acak berdasarkan ketersediaan ruangan. Yang kedua itu sistem ini mengandalkan sistem komputer dan melacak barang. Kemudian ada wilayah pengambilan, yaitu petugas tempatnya tetap.
Yang pertama, prinsipnya petugas tetap berada di tempatnya selama barang dalam keadaan bergerak. Yang kedua, pergunakan sabuk berjalan, pengguling, peluncur, atau penampi. Kemudian ada penempatan barang tidak berubah. Yang pertama, ada tempat-tempat pengambilan barang disusun sedemikian rupa sehingga urutannya selalu sama. Kemudian, urutan pengambilan barang harus dicantumkan pada surat perintah pengambilan barang. Dan jumlah barang yang ditaruh di halaman pengambilan supaya diperkirakan cukup untuk pekerjaan suatu jangka waktu tertentu. Selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh Rangga. Ya, baiklah. Penggunaan tenaga buruh. Penggunaan tenaga buruh itu ada diusahakan agar penggunaan tenaga buruh di tempat pengambilan seminimal mungkin. Lalu ada kecenderungan menambah tenaga selalu ada. Yang ketiga ini ada dapat dilakukan penambahan tenaga untuk mempercepat operasi pengambilan. Lalu ada ukuran rak. Ukuran rak mempengaruhi waktu pemasukan barang. Dalamnya tempat ruang penyimpanan barang akan meningkatkan efisiensi kerja bagi petugas penambah barang maupun pengambil barang. Selanjutnya ada warehouse control. Kendali kinerja dan aktivitas. Tujuannya untuk mengukur dan membandingkan aktivitas yang membutuhkan tempat dan waktu terhadap standar order yang ada. Lalu ada untuk memperoleh gambaran atas penyimpanan yang ada, untuk merekam dan mengukur keakuratan standar untuk menyediakan departemen yang bertanggung jawab atas kendali informasi. Lalu ada kontrol gudang. Yang pertama itu adalah produktivitas gudang. Rasio antar input dan output. Contohnya itu adalah line select per equipment hour. Ada tingkat pelanggan. Yang pertama itu ada kinerja pengiriman, tingkat kesalahan, waktu siklus order, juga ada akurasi persediaan. Ketetapan antar jumlah di kartu stok dengan fisik yang ada. Pemanfaatan area, persediaan yang benar, fasilitas pemanfaatan luas area, ada produktivitas kinerja kerja, jumlah kerja seimbang dengan ketersediaan yang ada. Next. Utilisasi gudang. Rasio antara kapasitas yang digunakan terhadap kapasitas yang tersedia. Contohnya itu percentage of plates fill a warehouse. Yang ketiga itu ada kinerja gudang. Rasio antar aktual output terhadap standar output. Contohnya, cases peak per hour versus standard rate 10 per hour. Next. Resume. Strategi logistik dan marketing. Pentingnya manajemen gudang. Lalu ada alasan pelanggan stop membeli. Juga ada peran pergudangan dalam kehidupan perusahaan. Yang A itu definisi SCM dan manajemen logistik. Yang B itu ada definisi gudang dan pergudangan. Yang C itu ada aktivitas logistik dan tenaga gudang. Yang kedua adalah manajemen persediaan gudang. Definisi persediaan dan target persediaan, pentingnya persediaan, tujuan dan alasan persediaan, fungsi persediaan, manajemen persediaan item, biaya penyimpanan, juga cara reduksi level persediaan. Yang ketiga, manajemen operasi gudang. Itu ada teknik penyimpanan barang, pertimbangan perluasan bangunan gudang, prosedur pengawasan gudang, loading dan unloading, gudang dan teori gerak barang, juga 3 tahap pekerja pokok gudang. Yang keempat itu ada tata letak dan penanganan barang.
Itu ada tata letak gudang dan juga wilayah pengambilan. Yang kelima, kendali gudang atau warehouse control. Ada kendali kinerja dan aktivitas, juga kontrol gudang. Oke, terima kasih kepada Rangga. Untuk itu, sampai di sini presentasi kami. Kalau ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.